Langit sore di pelabuhan Merak berubah kelam lebih cepat dari biasanya, seolah tahu bahwa malam nanti akan ditulisi darah. Di antara deru kapal dan teriakan buruh, suara jeritan samar terdengar dari lorong kontainer tua di sisi barat pelabuhan. Seorang pemuda tergeletak bersimbah darah, lehernya diiris dengan kejam. Di sampingnya, dompet terbuka dan sebuah kalung salib kecil, hadiah dari ibunya, masih tergenggam erat. Ia bukan yang pertama, dan tidak akan jadi yang terakhir malam itu. Sejak 3 tahun terakhir, pelabuhan Merak berubah menjadi wilayah kelam tak bertuan. Sebuah geng bernama Serigala Laut menguasai setiap jengkal dermaga. Mereka bukan sekadar begal jalanan, mereka organisasi. Punya struktur, senjata, dan perlindungan dari oknum aparat. Tiap malam, para nelayan, sopir truk, dan pendatang menjadi sasaran pemerasan, pencurian, bahkan pembunuhan. Hukum hanya berfungsi untuk menutup mata dan mulut, bukan menegakkan keadilan. Di antara bayangan kontainer, seorang wanita muda berteriak histeris saat seorang pria bertopeng menarik tasnya, lalu menamparkan keras wajahnya. Seorang polisi pelabuhan hanya menoleh sekilas, lalu kembali menyalakan rokoknya. Beberapa warga melihat, tapi tak satu pun bergerak. Mereka tahu, melawan geng Serigala Laut bukan pilihan, itu hukuman mati. Mereka menyaksikan, dengan mata yang sudah terbiasa dengan kekerasan, bagaimana pelabuhan menjadi ladang jagal. Malam itu, tidak jauh dari terminal eksekutif, dua sosok berdiri kaku di depan jenazah pemuda malang tadi. Salah satunya adalah lelaki berambut putih dengan mata tajam penuh luka lama, Sersan Mayor Guntur. Di sampingnya berdiri seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang memegangi tangan kakeknya erat-erat, matanya membelalak melihat tubuh ayahnya tak bernyawa. Itu adalah anak dari Guntur, Raka, yang baru saja pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh untuk anaknya, namun malah pulang dalam kantong mayat. Guntur tidak menangis. Wajahnya dingin seperti batu nisan. Namun dari rahangnya yang mengeras dan jemarinya yang mengepal hingga bergetar, ada badai yang sedang bangkit. Ia adalah mantan prajurit Kopassus, legenda yang pernah menembus hutan Kalimantan dan ladang Ranjau Timor dengan luka di sekujur tubuhnya. Tapi hari itu, luka terdalam bukan di tubuh, melainkan di jiwanya. Putra satu-satunya keluarga yang tersisa, dibantai seperti anjing oleh sekelompok pengecut bersenjata. Petugas forensik berusaha membawa jenazah, tapi Guntur menahan mereka. Ia berlutut, membuka kemeja anaknya perlahan, dan menemukan luka tusuk di dada, serta goresan pisau yang membentuk huruf S tanda khas geng Serigala Laut. Ia menyentuh luka itu dengan 2 jari, lalu mengusap darah ke wajahnya sendiri. Bocah kecil di sampingnya mulai menangis pelan, namun Guntur hanya membelai kepala cucunya dan berkata pelan, "Kau tidak akan tumbuh di tanah yang dikuasai binatang." Kakek janji. Malam itu, setelah pemakaman yang sunyi dan tanpa pelayat, Guntur masuk ke gudang lamanya di pinggiran Cilegon. Gudang itu dulunya tempat penyimpanan peralatan survivalnya, tempat yang ia sumpah tak akan dibuka lagi. Tapi janji sudah terucap. Peti kayu besar dibuka, debu berterbangan, dan di dalamnya tergolek senapan M4 lawas, belati komando, dan rompi anti peluru yang sudah mulai memudar. Guntur menatap cermin kecil di gudang itu. Lelaki tua dengan mata serigala balas menatapnya. "Kita mulai lagi," gumamnya. Sementara itu, di markas Serigala Laut, seorang pemuda berjubah kulit tertawa keras sambil melemparkan kalung salib milik Raka ke meja. "Kalau semua orang takut, tak ada yang bisa menyentuh kita," katanya pongah. Tapi ia tidak tahu, mereka baru saja menyentuh satu hal yang tidak seharusnya disentuh. Dan badai sedang berjalan pelan menuju mereka, badai bernama Guntur. Langkah-langkah, Guntur bergema di lantai beton gudang tuanya. Lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengikuti keputusannya. Ia membuka kotak logam kecil di sudut ruangan, di dalamnya terdapat peta tua pelabuhan Merak yang dulu ia simpan saat membantu operasi keamanan laut. Di setiap sudut peta, ia mulai mencatat ulang posisi-posisi rawan, gang-gang sempit, dan rute pelarian yang hanya bisa dikenali oleh orang yang pernah hidup dan bertempur di wilayah sekeras medan perang. Tak ada upacara, tak ada deklarasi perang. Hanya kesunyian dan keheningan yang menyimpan amarah. Guntur mulai melatih kembali tubuhnya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berlari mengelilingi Bukit Cilegon, menghantam samsak tua, dan mengasah pisau-pisau dengan presisi mematikan.
Tangan tuanya tak lagi secepat dulu, tapi setiap gerakan lebih bermakna, sebuah tarian maut yang lahir dari pengalaman dan dendam yang membara. Di meja kayu kecilnya, ia mencetak wajah-wajah buronan dari data kepolisian yang ia retas diam-diam. Ia menghubungi seorang kawan lama di Batalion 315 yang kini bekerja sebagai teknisi sistem. Kawan itu tak banyak tanya, hanya mengirimkan berkas dalam satu USB bertuliskan, "Untuk anakmu, Rak." Di dalamnya, Guntur menemukan nama pelaku utama yang membunuh anaknya, Gilang, tangan kanan pemimpin geng Serigala Laut, dikenal sebagai Algojo tanpa suara. Guntur menyusuri malam seperti hantu. Ia berjalan melewati pasar gelap, membayar informan, dan menanamkan ketakutan secara diam-diam. Dalam seminggu, 2 anak buah geng ditemukan tak bernyawa, yang satu tergantung di tiang listrik dengan pita hitam di matanya, yang satu lagi terkubur setengah badan dengan kertas bertuliskan, "Aku pembunuh ayah." Tak ada yang melihat pelakunya, tapi semua mulai berbisik satu nama yang terlupakan, Guntur. Namun Guntur bukan sekadar membalas. Ia menyusun perang. Ia tahu bahwa membunuh tanpa strategi hanya akan mengulang kekerasan. Maka ia mulai memetakan titik-titik logistik geng, gudang senjata, rumah judi bawah tanah, dan jalur pengedaran. Ia tidak akan menghabisi mereka satu-satu, ia akan menghancurkan sistem yang membuat mereka merasa kebal hukum. Dan untuk itu, ia harus menyusup lebih dalam. Cucunya, Arya, kini tinggal bersama keluarga temannya di Bandung untuk sementara. Guntur memeluknya untuk terakhir kalinya sebelum pergi, matanya basah tapi suaranya tetap tegas, "Kalau kakek tidak kembali, jadilah orang baik. Jangan seperti kakek." Bocah itu hanya mengangguk, terlalu muda untuk mengerti, tapi cukup paham bahwa kakeknya sedang menuju medan perang yang tidak semua orang bisa pulang darinya. Sementara itu, Gilang mulai curiga. Orang-orangnya menghilang satu persatu, dan di tiap kematian, hanya satu petunjuk yang ditinggalkan, tanda petir terukir di dinding dengan darah. Sersan Mayor Guntur tak lagi bersembunyi. Ia mengirimkan pesan, tidak lewat kata, tapi lewat teror balasan yang surganya adalah keadilan dan nerakanya adalah ketidakpedulian. Dan di malam ke-12 sejak kematian Raka, Guntur berdiri di atas atap gudang tua, memandangi pelabuhan Merak dari kejauhan. Angin laut membawa bau asin dan bisikan dendam. Ia menggenggam belati komandonya dan berbisik sendiri, "Aku bukan pahlawan. Tapi malam ini, akan ada darah yang lebih layak tumpah." Malam itu hujan turun pelan, menyelimuti pelabuhan Merak dalam kabut tipis yang menambah sunyi. Di sebuah gang sempit dekat gudang tua, seorang preman rendahan bernama Denny, si ulat keluar dari warung remang-remang, tubuhnya sempoyongan karena alkohol. Ia tidak sadar sedang dibuntuti bayangan gelap yang bergerak seperti bayangan tanpa suara. Denny adalah kurir kecil untuk Serigala Laut, dan ia pernah memegangi Raka saat Gilang menghabisinya. Tapi malam ini, Denny tidak akan pulang. Dalam hitungan detik, tubuh Denny diseret ke lorong gelap, mulutnya dibekap dengan tangan berbalut sarung hitam. Mata Denny membelalak saat melihat wajah tua penuh bekas luka berdiri di depannya. Sersan Mayor Guntur tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap tajam, lalu menancapkan pisau ke meja kayu reyot di belakang Denny. "Katakan siapa yang bunuh anakku." Denny gemetar, tubuhnya menggigil antara takut dan dingin, hingga akhirnya ia patah, mengaku, menangis, dan menyebut satu nama, Gilang. Setelah mendapatkan informasi, Guntur mengikat tubuh Denny ke kursi, menyumpal mulutnya, dan membiarkannya duduk di tengah gang, di depan markas kecil anak buah Gilang. Di dahinya, terukir kata, "Pengkhianat" dengan tinta merah. Dan di dinding belakangnya, tanda petir besar dicat dengan darah ayam. Ketika anggota geng datang, mereka hanya bisa berdiri kaku, ketakutan. Tidak ada suara, hanya kesadaran bahwa sosok yang lebih berbahaya dari polisi kini memburu mereka. Di malam berikutnya, Guntur menyelinap ke dalam salah satu pos logistik Serigala Laut yang terletak di bawah kolong jembatan kontainer. Ia menanamkan peledak kecil hasil rakitannya sendiri, buatan tangan dari sisa logam, pupuk, dan kabel lama. Saat tengah malam tiba dan geng berkumpul untuk membagi hasil rampokan, ledakan mengguncang tempat itu. 3 orang tewas seketika. Guntur menyaksikan dari kejauhan, wajahnya tetap dingin seperti malam, namun dadanya sesak oleh kenangan. Namun bukan hanya geng yang mulai gelisah. Polisi lokal mulai mendengar desas-desus soal pria tua misterius yang memulai pembantaian diam-diam.
Mereka tahu nama itu, Guntur. Beberapa dari mereka bahkan pernah bertugas di bawahnya saat kerusuhan Ambon. Tapi kini, mereka hanya bisa membungkam kasus itu, karena banyak dari mereka juga diam-diam menerima jatah dari serigala laut. Keberadaan Guntur menjadi ancaman bagi dua sisi, kejahatan dan kepalsuan hukum. Gilang, yang selama ini merasa tak tersentuh, mulai meradang. Ia mengumpulkan anak buahnya, menyebar bonti, siapapun yang bisa membawa kepala si tua Guntur, hidup atau mati, akan dibayar 200 juta. Namun rasa takut sudah lebih dulu menancap di dada pasukannya. Mereka tidak sedang diburu manusia biasa, mereka sedang diburu hantu dari medan perang. Guntur tahu bahwa langkahnya tidak akan bisa diulang. Setiap pembunuhan membuatnya selangkah lebih dekat ke akhir. Tapi itu tidak penting. Baginya, hidup sudah selesai saat Raka mati. Apapun yang ia lakukan sekarang adalah pengabdian terakhir untuk keadilan yang tidak datang dari pengadilan. Ia menulis di buku catatannya, setiap nama yang kutulis, akan kuhapus dengan darah mereka sendiri. Dan di malam ke-15, Guntur berjalan menyusuri jalur gelap menuju sebuah tempat bernama Kandang, bar karaoke ilegal tempat Gilang biasa mengatur transaksi. Ia tahu Gilang tidak akan ada di sana malam ini, tapi orang-orangnya ada. Dan malam itu, Kandang akan menjadi kuburan pertama dari daftar panjang yang sudah ia siapkan. Jejak darah telah dimulai, dan tak akan berhenti sampai yang terakhir dari mereka tumbang. Malam menyelimuti pelabuhan Merak dengan kabut dan bau amis darah. Dari kejauhan, Kandang berdiri seperti benteng kotor yang menampung tawa bengis dan musik liar. Tapi malam itu, tak ada seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa ajal telah mengintip dari balik kegelapan. Sersan Mayor Guntur menyelinap lewat jalur gat yang pernah ia pakai saat operasi penyelamatan di masa mudanya. Setiap langkahnya berat, tapi penuh ketenangan mematikan, seperti malaikat maut berjalan di atas dunia fana. Di dalam kandang, 15 preman mabuk berat, tertawa, berjudi, dan memamerkan hasil rampasan. Di meja pojok, foto-foto korban tergeletak dijadikan bahan olok-olok. Salah satunya adalah foto Raka, anak Guntur. Salah satu dari mereka menyalakan korek api di sudut foto itu sambil tertawa. Tawa itu belum sempat pecah utuh saat pintu belakang meledak diterjang Guntur, berselimut hujan dan api kecil dari peledak darurat yang ia siapkan. Seisi ruangan sontak berubah menjadi kekacauan. Dalam sekejap, Guntur menghabisi dua orang pertama dengan tembakan senyap ke dada. Peluru 9 mm menembus tubuh mereka dengan suara bisikan maut. Yang lain berteriak, mencoba mengambil senjata, tapi Guntur sudah bergerak cepat. Ia melemparkan flashbang rakitan yang membutakan seluruh ruangan, lalu menerjang maju dengan belati komandonya. Setiap tusukan presisi, setiap tebasan penuh dendam terpendam. Ini bukan pertempuran, ini eksekusi. Salah satu preman, Setio, Badak berhasil kabur lewat pintu samping. Nafasnya memburu, kakinya hampir tersandung, saat tiba-tiba sebuah kawat baja menjerat kakinya dan membuatnya terjungkal keras. Sebelum sempat berteriak, Guntur sudah menindih tubuhnya dan menekan mulutnya. "Katakan, di mana Gilang?" bisik Guntur, suaranya dalam, tajam seperti sembilu. Setio menangis ketakutan, mengaku bahwa Gilang sedang bersembunyi di kapal kargo tua yang bersandar di dermaga 13. Tanpa ampun, Guntur mengeksekusi Setio dengan satu tembakan sunyi. Ia tidak punya waktu untuk belas kasihan. Setiap orang di daftar hitamnya bukan lagi manusia, mereka adalah noda yang harus dibersihkan. Ia meninggalkan kandang dalam kobaran api kecil yang ia sulut dari bensin tumpahan. Dalam hitungan menit, tempat itu luluh lantak, meninggalkan hanya abu dan ketakutan. Guntur tahu, dengan menghancurkan kandang, ia telah mendeklarasikan perang terbuka. Tidak ada jalan kembali. Polisi korup, geng kriminal, bahkan penguasa bayangan pelabuhan Merak ini mulai mengarahkan perhatian penuh padanya. Tapi itu semua tak berarti. Ia bukan lagi bagian dari negara, bukan bagian dari sistem. Ia adalah perang itu sendiri. Di gudang persembunyiannya, Guntur menyiapkan peralatan lebih berat. Ia mengutak-atik granat tangan modifikasi, memasang ranjau darurat, dan mempersiapkan rompi anti peluru seadanya. Tak ada bala bantuan, tak ada pasukan cadangan. Hanya dirinya, amarahnya, dan janji yang sudah ia ukir dalam darah Raka. Ia membuka buku catatannya, mencoret nama-nama yang telah jatuh, dan menulis berikutnya, Gilang, dermaga 13.
Dan di tengah malam itu, dengan badai kecil mulai menggulung dari Laut Jawa, Sersan Mayor Guntur berjalan sendirian menuju kapal kargo tua. Tak ada bendera di bahunya, tak ada pangkat di dadanya. Hanya amarah seorang lelaki yang dunia telah hianati, dan yang kini kembali untuk menagih semua yang pernah diambil darinya. Dermaga 13 berdiri sunyi di ujung pelabuhan, dijaga dua preman bersenjata laras panjang. Mereka mengisap rokok dan bercanda seolah malam itu akan berakhir seperti biasanya, dengan mabuk dan uang haram di saku. Mereka tak tahu, di balik kontainer tua yang berkarat, Sersan Mayor Guntur telah mengamati mereka selama 1 jam penuh. Ia menghitung setiap langkah, arah pandang, jeda saat mereka tertawa. Lalu, dalam satu gerakan senyap, 2 peluru bersarang di kepala mereka bersamaan, seperti bisikan maut yang tak memberi waktu untuk berdoa. Guntur bergerak cepat ke dalam kapal kargo tua yang dikenal sebagai Si Naga Tua, markas sembunyi Gilang. Kapal itu gelap, lembab, dan penuh bau karat bercampur darah lama. Setiap sudutnya dipenuhi loker senjata, narkoba, dan jejak kekejaman geng serigala laut. Suara musik keras dari di tengah menandakan pesta kecil sedang berlangsung. Guntur menyelipkan bom rakitan kecil ke bawah tangga besi, lalu naik dengan langkah sehalus bayangan. Di dalam ruangan di tengah, 8 orang bersenjatakan AK-47 tertawa keras sambil menenggak minuman keras. Mereka tidak tahu bahwa neraka telah menunggu di balik pintu. Guntur melemparkan granat asap, lalu masuk bersamaan dengan ledakan kecil dari bawah tangga. Ledakan itu membuat kapal bergetar, asap memenuhi ruangan, dan saat para preman masih kebingungan, peluru pertama menembus tengkorak. Satu persatu tumbang. Beberapa mencoba melawan, tapi Guntur bergerak terlalu cepat, terlalu dingin, dan terlalu kejam untuk pria seusianya. Salah satu dari mereka, pria besar bernama Ardi, si jangkar, berhasil menangkis serangan dan melempar Guntur ke tumpukan kayu. Tapi kesalahan fatal terjadi ketika ia berhenti sejenak untuk mengambil senjatanya. Dalam waktu sepersekian detik, Guntur menusukkan pecahan besi ke lehernya. Darah menyembur, dan jangkar tumbang di atas genangan darah kawan-kawan. Suasana berubah sunyi, hanya denting peluru jatuh dan desah nafas berat yang tersisa. Namun Gilang tidak ada di sana. Yang Guntur temukan hanyalah ruangan kecil di buritan kapal, penuh dengan peta dan foto-foto dirinya. Wajah Guntur disilang merah, dengan catatan kecil, "Tunggu di gudang tua, kita selesaikan ini." Sebuah jebakan. Tapi Guntur tidak mundur. Ia tahu, ini bukan perang jarak jauh. Gilang menginginkannya datang, dan ia akan datang, membawa semua sisa dendam yang belum tertumpah. Sebelum pergi, Guntur membakar kapal itu. Ia menyulut bahan peledak ke tangki solar dan berjalan pergi sebelum api menyala sempurna. Dari kejauhan, warga melihat nyala merah membubung ke langit pelabuhan, seperti tanda kematian dari neraka yang baru bangkit. Keesokan paginya, berita tentang kapal terbakar menyebar cepat, tapi tak satu pun menyebut nama Guntur. Hanya bisikan, sang hantu kembali memburu. Di malam yang sama, Guntur berdiri di depan bangunan tua bekas gudang senjata militer era 70-an, sekarang menjadi tempat penyimpanan senjata gelap geng serigala laut. Ia menatap gerbang berkarat itu, menghela napas panjang, dan merasakan hawa pembantaian yang menunggu. Tidak ada lagi penundaan. Di dalam gudang itu, Gilang sudah menunggunya. Dan Guntur tahu, darah yang tumpah malam ini bukan hanya milik musuh, tapi mungkin juga miliknya sendiri. Langkah-langkah Guntur menggema di lorong sempit gudang tua, suara sepatu botnya bersentuhan dengan genangan air yang memantulkan cahaya lampu redup. Gudang itu lebih dari sekadar tempat penyimpanan, tempat itu pernah menjadi markas militer tahun 70-an, dan dulunya adalah tempat latihan tempur Guntur semasa muda. Kini, tempat yang dulu melahirkan prajurit, menjadi arena penyembelihan terakhir antara ia dan anak didiknya yang paling brutal, Gilang. Di tengah ruangan utama, di antara tumpukan peti amunisi dan tong-tong minyak, berdiri sosok tinggi berpakaian serba hitam. Gilang, wajahnya keras, penuh bekas luka lama, tapi matanya masih sama seperti dulu, mata pemuda yang dulu Guntur latih, rawat, dan percayai, sebelum berubah menjadi binatang liar yang menewaskan Raka. "Aku tahu kau datang, Rak tua," suara Gilang bergema, tenang, penuh ejekan. "Aku yang kau bentuk, kau yang menciptakan monster ini." Guntur mendekat perlahan, napasnya tertahan, tapi sorot matanya membakar. "Kau bukan monster, Gilang.
Kau cuma pecundang yang menyalahkan dunia atas kelemahanmu sendiri. Mereka berdiri saling berhadapan, dua generasi militer, dua jalan hidup yang berseberangan. Tak ada peluru yang lebih tajam dari luka batin. Dan malam itu, semua dendam akan berbicara bukan dengan kata, tapi dengan senjata. Gilang melempar senjata laras panjang ke lantai. Kita selesaikan ini seperti dulu, tangan kosong, seperti di Ambon, katanya, mengangkat kedua tangannya. Guntur mengangguk, membuka rompi anti peluru dan menjatuhkan belatinya. Dua tubuh itu saling menerjang, seperti badai yang tak bisa dicegah. Gilang memukul lebih kuat, lebih mudah, lebih bertenaga. Tapi Guntur menahan, menangkis, dan menyerang dengan presisi mematikan, memanfaatkan setiap kelemahan lawannya yang ia kenal luar dalam. Tiap dentuman pukulan memecah keheningan. Guntur sempat terlempar ke tumpukan besi tua, bibirnya berdarah, tulang rusuknya retak. Tapi ia berdiri lagi. Ia menatap Gilang yang tertawa kecil, memuntahkan darah sendiri. Kau tua, Guntur. Harusnya kau sudah mati bersama anakmu. Kalimat itu seperti api yang menyulut bara terakhir dalam dada Guntur. Dengan seluruh tenaga tersisa, ia menerjang, menghujani Gilang dengan pukulan dan akhirnya menjatuhkannya ke lantai. Gilang merangkak, berusaha mengambil pisau dari balik bootnya, tapi Guntur lebih cepat. Ia menendang tangan Gilang dan menginjak pisau itu. Kau kira ini tentang balas dendam? Suaranya parau. Ini tentang menebus dosa. Aku membiarkanmu hidup terlalu lama. Dengan gemetar, Guntur mengangkat pipa besi, lalu menghantamkannya ke dada Gilang. Sekali, dua kali, hingga tubuh Gilang berhenti bergerak. Sunyi menyelimuti gudang. Hujan mulai turun di luar, membasahi atap seng tua dan memantulkan bunyi seperti ratapan. Guntur terduduk, tubuhnya gemetar, darah mengucur dari hidung dan lengannya. Tapi untuk pertama kali dalam 2 minggu terakhir, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia memejamkan mata, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Raka tersenyum dari kejauhan. Dan di tengah gudang tua yang gelap dan basah, dengan tubuh penuh luka dan napas tersisa, Guntur berbisik lirih, satu nama lagi. Satu jiwa lagi. Setelah ini, aku bisa pulang. Pagi belum juga menyingsing saat tubuh Guntur terseok keluar dari gudang tua, meninggalkan Gilang yang terbujur diam dalam kegelapan. Luka di tubuhnya terasa membakar, tapi jiwanya jauh lebih berat menahan beban yang belum selesai. Satu demi satu, nyawa telah ia renggut dalam perjalanan menuju keadilan versi dirinya sendiri, bukan dari pengadilan, tapi dari peluru, belati, dan darah. Namun ia tahu, belum semuanya selesai. Serigala laut belum sepenuhnya punah. Di dermaga-dermaga gelap, masih ada anak buah Gilang yang menunggu perintah yang tak akan pernah datang lagi. Dari balik reruntuhan kapal yang terbakar di malam sebelumnya, para pengikut Gilang yang tersisa mulai panik. Mayat ditemukan di gudang, di kapal, di lorong-lorong pelabuhan, semua dengan luka mematikan dan tanda petir tercoret di dekatnya. Dalam 1 minggu terakhir, jumlah korban dari pihak geng sudah mencapai 70 jiwa. Tak ada polisi yang berani menyentuh kasus ini secara terbuka. Media bungkam, dan nama Guntur mulai terdengar seperti mitos kelam yang menghantui malam. Namun ketakutan berubah menjadi kemarahan. Para sisa geng mengumpulkan kekuatan, bersatu, dan menyiapkan serangan balasan besar-besaran. Mereka tidak lagi bermain kucing-kucingan. Mereka ingin Guntur mati malam itu juga. Sebuah kapal logistik besar milik jaringan narkoba dijadikan markas dadakan. Disitulah mereka semua berkumpul, lebih dari 20 orang, bersenjata lengkap, dengan satu tujuan, habisi sang legenda tua sebelum ia menghancurkan semua. Tapi Guntur sudah tahu, ia memata-matai pergerakan mereka dari atas menara kontrol pelabuhan. Sambil mengompres luka dan menjahit kulitnya sendiri dengan benang pancing, ia merakit sisa bahan peledak, menyusun strategi terakhirnya. Ia tahu, tubuhnya tak lagi muda, kekuatannya hampir habis, dan kesempatan untuk hidup setelah malam ini sangat kecil. Tapi itu tidak penting. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya, jika harus mati, maka aku akan mati sebagai badai. Saat malam turun, Guntur menyusup ke kapal logistik besar itu. Ia bergerak dari bawah laut, menyelam perlahan hingga mencapai tangga belakang kapal. Satu demi satu, ia menanam bahan peledak kecil buatan tangan di sepanjang dek dan ruang mesin. Posisinya genting, tapi tak satu pun anak buah geng menyadari bahwa neraka telah menunggu.
Di bawah kaki mereka, ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Guntur muncul di geladak utama. Tersorot lampu, tubuhnya berdiri tegap, berdarah, dan kotor, tapi masih penuh aura mengancam. Suara gaduh mendadak senyap, 20 senapan diarahkan padanya. Namun ia hanya tersenyum kecil, lalu mengangkat detonator buatan dari sakunya. Kalian pikir ini soal dendam? Tidak, ini soal penghabisan. Dan dalam 1 detik, langit pelabuhan Merak berubah merah membara. Ledakan dahsyat menghancurkan kapal logistik itu, menghantam dermaga dan mengguncang laut hingga ke perahu-perahu kecil nelayan. Tubuh beterbangan, jeritan terakhir tertelan oleh gelombang api dan air asin. Laut menjadi saksi bisu dari pertempuran terakhir seorang sersan tua melawan 70 iblis yang dibesarkan oleh sistem korup dan kekuasaan jalanan. Dan di tengah sisa puing kapal yang mengambang, darah yang larut bersama air asin, tak ditemukan tubuh Guntur. Hanya rompi militer tua yang terombang-ambing di permukaan, dan buku catatan kecil terbungkus plastik, dengan 1 halaman terakhir bertuliskan, keadilan tidak selalu datang dengan toga. Kadang, ia datang dengan peluru dan keberanian. Laut kembali sunyi, tapi legenda Guntur mulai hidup. 3 hari telah berlalu sejak ledakan mengguncang pelabuhan Merak. Asap masih tercium di udara, dan puing-puing kapal logistik yang luluh lantak mengambang di laut seperti sisa-sisa perang dunia kecil. Tak ada yang menemukan jasad Guntur. Beberapa menduga ia hancur bersama para begal, sebagian lain percaya ia melarikan diri ke hutan ujung kulon, tempat ia pernah menjalani pelatihan gerilya puluhan tahun lalu. Namun satu hal yang tak terbantahkan, malam itu, pelabuhan Merak kehilangan penguasa kejamnya, karena satu pria. Di markas besar Polda Banten, para petinggi bersikap seperti biasa. Mereka bungkam, tak satu pun penyelidikan resmi dilakukan. Mereka terlalu takut membuka luka yang mungkin mengarah ke nama-nama besar di kursi kekuasaan. Namun di antara berkas-berkas gelap yang dikubur diam-diam, sebuah laporan masuk dari seorang petugas pelabuhan. Isinya hanya 2 kata, burung hantu. Kata sandi lama, digunakan hanya oleh 1 orang dalam jaringan intel, Sersan Mayor Guntur. Laporan itu menyebut seseorang terlihat keluar dari hutan rawa pada dini hari, mengenakan jaket militer tua dan membawa ransel sobek berisi peta serta foto-foto korban begal. Tak ada sidik jari, tak ada wajah yang dikenali, hanya simbol petir tergores di batu dekat pos penjaga, seperti tanda bahwa ia masih hidup. Seperti roh perang yang menolak mati sebelum semuanya dibersihkan. Sementara itu, di sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Karang, seorang lelaki tua dengan luka bakar di lengan kanan menetap diam. Ia tak bicara banyak, hanya membantu warga memperbaiki jembatan dan mengajar anak-anak membaca. Tapi setiap malam, saat semua tidur, ia duduk di depan api unggun kecil, membuka buku catatan lapuk yang kini tinggal separuh. Di sana, tertulis nama-nama baru, bandar, politisi, dan aparat korup yang menyokong geng-geng pembunuh di Merak. Di suatu malam berangin, seorang pemuda datang ke dusun itu. Wajahnya asing, tapi tatapannya tajam. Ia menyerahkan sepucuk surat kepada lelaki tua itu. Surat dari mantan rekan sepasukan Guntur, Mayor Randy, yang kini bekerja diam-diam di Jakarta. Kami butuh tanganmu lagi. Mereka belum semua jatuh. Kau tahu kemana harus menatap, tulisnya. Guntur membaca surat itu dalam diam, lalu menatap langit. Bintang-bintang bergoyang pelan di balik awan kelabu. Ia tahu, tugasnya belum selesai. 70 mayat hanyalah permulaan. Yang ia hancurkan adalah kaki-kaki dari jaringan gelap. Tapi kepala ular masih bersembunyi di balik gedung-gedung mewah dan kendaraan berplat hitam. Dunia tak akan berubah sendiri. Kadang, perubahan datang dengan darah dan bayangan. Dan ia, meski hanya 1 orang, masih menyimpan cukup api untuk membakar 1 sistem penuh. Pagi berikutnya, rumah kecil itu kosong. Di ranjang hanya tersisa rompi militer dan catatan terakhir yang ditinggalkan di atas meja, "Aku bukan pahlawan. Aku cuma ayah yang anaknya tak bisa pulang. Tapi selama ada darah yang belum dibalas, aku takkan berhenti." Tak ada yang tahu kemana Guntur pergi. Tapi dalam beberapa bulan setelahnya, satu demi satu tokoh kejahatan tingkat tinggi di Banten dan Jakarta menghilang secara misterius. Tak ada peluru, tak ada saksi, hanya simbol petir di dinding. Dan legenda Sersan Mayor Guntur hidup lebih lama dari dendam itu sendiri. Ia menjadi bisik-bisik dalam pelabuhan, mimpi buruk para koruptor, dan doa sunyi para korban.
Ia bukan lagi manusia, ia menjadi bayangan keadilan yang datang diam-diam, seperti burung hantu malam hari, menyapu gelap dengan sayap yang tak terlihat. Langit Jakarta malam itu kelabu. Di balik gedung pencakar langit yang bercahaya, pesta-pesta politik dan bisnis gelap berlangsung tanpa jeda. Mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan menenggak anggur mahal dan menandatangani kontrak darah, dengan geng jalanan sebagai alat, aparat korup sebagai tameng, dan rakyat sebagai korban abadi. Namun malam itu berbeda. Sebuah mobil mewah meledak di parkiran basement sebuah hotel bintang 5. Di dinding sekitarnya, seseorang mencoretkan simbol petir dengan darah. Bisik-bisik mulai muncul, Guntur telah tiba di Jakarta. Mayor Randy menerima laporan itu di ruang kerjanya yang sunyi. Ia tahu Guntur tak pernah main-main. Jika simbol petir telah muncul di ibu kota, itu artinya permainan besar telah dimulai. Lewat jaringan intel lamanya, ia mulai membantu diam-diam, menyuplai data dan nama-nama yang selama ini tersembunyi di balik wajah politikus, pengusaha, bahkan jenderal. Di antara nama-nama itu, ada satu yang membuatnya menggigil, Letnan Jenderal Purn Bagas Darmawan, mantan komandan pasukan elit, sekarang dalang utama jaringan kriminal tingkat tinggi. Kepala ular itu akhirnya terungkap. Bagas bukan orang biasa, ia guru Guntur di masa muda, dan juga orang yang membungkam kasus pembunuhan Raka agar tak menyeret nama-nama besar di tubuh militer. Dendam Guntur bukan hanya pada para begal, tapi juga pada pria yang telah menjual idealisme tentara demi kekuasaan dan bisnis haram. Di mata Guntur, Bagas bukan hanya pengkhianat negara, tapi pengkhianat jiwa-jiwa muda yang dulu ia latih dan korbankan. Guntur menyusup ke Jakarta seperti hantu. Tak satu pun kamera CCTV bisa menangkapnya. Ia bergerak dari kampung kecil ke lorong elit, dari terminal ke ruang rapat politik. Dalam diam, ia memburu satu persatu kaki tangan Bagas. Kepala-kepala pengedar narkoba hilang tanpa jejak. Rumah para pengusaha korup terbakar misterius. Di setiap TKP, simbol petir terus muncul, menjadi tanda bahwa badai belum selesai. Sementara itu, Bagas mulai resah. Ia mengerahkan pasukan keamanan pribadi, menyewa pembunuh bayaran, dan bahkan menyuap pejabat tinggi untuk memburu Guntur. Tapi ia lupa satu hal, Guntur bukan orang yang bisa diburu. Ia tidak lagi hidup sebagai manusia biasa. Ia telah menjelma menjadi perwujudan kemarahan, duka, dan keadilan tak bersuara. Dan kemarahan itu kini mengetuk pintu rumahnya. Di sebuah malam sunyi, Guntur mengirim surat langsung ke tangan Bagas. Isinya sederhana, "Aku datang, Guru." Surat itu tiba bersama foto-foto korban geng begal, termasuk Raka. Bagas membacanya sambil menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya sejak pensiun, ia merasa takut. Ia tahu, Guntur tidak mengirim ancaman. Ia mengirim janji. Jakarta mulai panik. Media mencoba menggiring opini bahwa ledakan-ledakan itu adalah aksi teroris. Tapi rakyat kecil tahu lebih baik. Mereka membisikkan nama Guntur dengan hormat dan harap bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menyentuh mereka yang tak tersentuh. Seorang tua yang membawa luka, tapi juga keberanian yang tak bisa dibeli. Dan di atap sebuah gedung tua, Guntur menatap lampu kota yang berkedip. Di tangannya, ia memegang foto terakhir, Bagas tersenyum dalam pesta, bersulang dengan para jenderal dan politisi. Guntur tak menatap foto itu dengan marah, tapi dengan tenang. Karena ia tahu, di bab berikutnya, bukan hanya keadilan yang akan bicara, melainkan sejarah yang ia tulis sendiri, dengan darah. Gedung tua di bilangan Menteng itu sudah lama tak digunakan. Dahulu markas pertemuan rahasia militer, kini hanya dihuni debu dan kenangan kelam. Disitulah Guntur memilih panggung akhir. Ia tahu, Bagas takkan bisa menolak undangan terakhirnya. Di dalam ruangan utama, Guntur menyusun meja tua, 2 kursi berhadapan, dan 1 lampu gantung menggoyang pelan di tengah langit-langit. Di meja itu, ia letakkan 1 pistol, kosong dari peluru, dan sebuah foto, dirinya, Bagas, dan Raka 20 tahun lalu. Tertawa dalam seragam, tak tahu bahwa darah akan jadi harga dari semua tawa itu. Bagas datang tepat waktu, ditemani 3 pengawal, tapi disuruh tunggu di luar. Ia masuk dengan setelan rapi, wajahnya keras, tapi matanya menyimpan bayangan masa lalu. "Kau tetap teatrikal, Guntur," katanya dingin. Guntur hanya menunjuk kursi di depannya. Tak ada peluru, tak ada jebakan.
Hanya dua orang tua yang dipertemukan oleh sejarah dan pengkhianatan. Suasana mencekam, seperti dua singa tua yang tahu, malam ini, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Mereka semua sudah mati. Bagas, Guntur membuka suara, lirih tapi tajam. Anak-anak yang kau korbankan, geng-geng yang kau biarkan hidup untuk menutupi bisnis kotormu. Termasuk anakku, Raka. Nama itu membuat Bagas mengerjapkan mata. Ada sedikit getar di sana. Tapi ia tertawa kecil, sinis. Itu harga dari perang, Guntur. Kau terlalu banyak memakai hati. Kita bukan penyelamat. Kita pembunuh yang diberi izin. Guntur mengangguk pelan. Benar, tapi kau lupa satu hal. Pembunuh juga bisa memilih siapa yang pantas mati. Ia membuka catatan terakhirnya, lalu membaca satu persatu nama korban, satu persatu kota, satu persatu operasi yang Bagas tutupi. Bagas terdiam. Di balik wajah dinginnya, ia tahu semuanya benar. Tapi ia tak minta maaf. Ia hanya berkata, kalau kau mau bunuh aku, lakukan. Tapi jangan berpikir itu akan ubah sistem. Tapi Guntur tak menembak. Ia hanya menggeser pistol kosong itu ke arah Bagas. Aku tak datang untuk membunuhmu, Bagas. Aku datang untuk mengadili. Dari pintu belakang, Randy masuk bersama dua orang wartawan investigasi dan satu penyidik independen. Kamera menyala, rekaman dimulai. Guntur membuka semua berkas. Pengakuan Bagas terekam. Untuk pertama kalinya, kepala ular dipaksa bicara di bawah cahaya. Dan kali ini, seluruh negeri akan mendengarnya. Bagas mencoba melawan, berteriak bahwa ia dijebak. Tapi semuanya sudah terlambat. Randy menyerahkan rekaman itu ke media. Dalam waktu semalam, nama Bagas terpampang di seluruh layar televisi dan situs berita. Rakyat bersorak, para korban bersyukur, dan di tengah semua itu, Guntur diam, berdiri di luar gedung tua itu, menatap langit yang mulai terang. Ia tidak menang, ia hanya menutup satu lingkaran luka yang telah lama menganga. Saat fajar merekah, Guntur menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa bilang ia kembali ke dusun di kaki gunung. Ada yang bilang ia sudah mati, dimakamkan diam-diam oleh Randy. Tapi cerita tentangnya terus hidup. Tentang sersan tua yang mengadili seorang jenderal, bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian. Dan setiap kali langit mendung di pelabuhan, orang-orang masih berbisik, hati-hati. Guntur bisa datang kapan saja.